Adu mulut mewarnai aksi mogok supir angkot di kota Ambon, Maluku. Informasinya kami rangkum dengan sampah yang memenuhi aliran Sungai Rawabaru di Bekasi dan akses jalan warga yang tertutup jembatan dalam kilas peristiwa. Puluhan sopir angkot di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon menghentikan sejumlah angkot yang masih beroperasi saat digelarnya mogok massal. Aksi tersebut sempat diwarnai adu mulut antara sopir angkot. Berkumpul di tribun lapangan Mardika, mereka menuntut penghapusan barcode saat mengisi BBM di SPBU, penghapusan transportasi online, dan pembangunan lapak pedagang di Terminal Mardika. Ketua Asosiasi Sopir Angkot Ambon, Paulus Niki Julung menjelaskan, usai bertemu dengan Gubernur Maluku, tuntutan para sopir angkot selanjutnya akan dibahas Senin depan. Aliran Sungai Rawabaru, Bekasi, Jawa Barat tertutup berbagai jenis sampah domestik, mulai dari sampah plastik, styrofoam, hingga sampah kasur. Warga setempat menyatakan banyaknya sampah yang membanjiri aliran sungai dipicu oleh perilaku warga yang membuang sampah sembarangan di hulu sungai. Akibatnya sampah terbawa arus dan menyumbat aliran sungai. Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan pihak terkait segera membersihkan sungai yang dipenuhi sampah ini. Beginilah cara warga di 3 RT di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat setiap kali hendak beraktivitas. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran akses jalan mereka sebagian tertutup jembatan sejak 1984. Warga mengaku tetap menempuh jalan ini karena merupakan akses terdekat ke pasar dan ke sekolah. Jika menempuh jalur lain, warga harus memutar lebih jauh menggunakan kendaraan. Warga mengaku berbagai upaya telah dilakukan agar jalan mereka bisa kembali normal. Mereka berharap pemerintah mengembalikan akses jalan utama mereka seperti sedia kala. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya sebuah kapal yang mengangkut bahan pokok subsidi pemerintah karam di Kepulauan Seribu, Jakarta. Sementara di Nias, Sumatera Utara, kapal berbendera asing yang membawa ribuan ton aspal kandas dan muatannya mencemari pantai. Sebuah kapal pembawa bahan pokok subsidi pemerintah karam di Kepulauan Seribu, Jakarta pada Rabu pagi. 5 anak buah kapal dan 4 penumpang berhasil dievakuasi petugas gabungan dengan bantuan nelayan setempat. Kapal Bahtera 2 yang membawa bahan pokok bersubsidi berangkat dari Pantai Marina menuju Pulau Panggang, namun hantaman ombak membuat kapal mengalami kebocoran. Kapal Bahtera 2 kemudian dievakuasi ke Pulau Panggang. Kapal yang membawa 1.900 ton aspal kandas dan membuat muatan aspal tumpah di perairan Laut Nias Utara, Sumatera Utara. Tumpahan aspal terlihat di sepanjang tepian pantai Tunggala Oyo. Kapal MV Asi milik negara Gabon terdampar dan kandas di perairan Nias Utara sejak Sabtu 11 Februari. Hingga Selasa siang, kapal belum dievakuasi. Kondisinya yang miring membuat muatan aspal tumpah dan mencemari laut. Apalagi di wilayah terdampak, tumpahan aspal ini menjadi tempat pendaratan dan perkembangbiakan penyu dan biota lain. Kadis Perikanan Nias Utara Sabarjaya Talambanua menyatakan, pemerintah Kabupaten Nias Utara telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatasi ancaman kerusakan ekosistem akibat pencemaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.